Selamat datang kembali di Guard Bercerita. Yap, bener banget. Edisi kali ini spesial buat kamu yang mungkin lagi istirahat makan siang atau lagi jenuh sama atasan yang pelitnya minta ampun. Hari ini kita bakal bedah sebuah cerita rakyat yang ternyata isinya itu masterclass negosiasi tingkat dewa. Kisah klasik tentang si Kabayan yang super cerdik. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa ya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share. Dukungan dari kalian itu penting banget loh, biar kita makin semangat bikin cerita-cerita kayak gini. Oke, kita mulai ceritanya. Jadi, di panggung utama kita kali ini, ada dua karakter yang kayaknya relate banget deh sama dunia kerja zaman sekarang. Ada Juragan Kikir, ini prototipe bos super pelit, dan tentu saja si Kabayan, si karyawan cerdik yang otaknya selalu jalan. Jadi ceritanya gini, si Kabayan ini lagi capek banget, terus dia neduh di bawah pohon beringin yang rindang. Adem kan? Masalahnya, pohon itu ada di halaman rumah Juragan Kikir. Si Juragan yang serakah ini, wah nggak terima. Logikanya dia, semua yang ada di tanahnya itu miliknya, termasuk bayangan pohonnya. Gila kan? Dia minta uang sewa cuma gara-gara Kabayan numpang duduk di bayangan. Logika yang luar biasa ya, semuanya dianggap aset. Duh, ini ngingetin aku sama bos lama deh. Dulu dia pernah bilang katanya udara AC di kantor itu juga aset perusahaan yang harus kita syukuri setiap hari. Nah, disinilah kejeniusan si Kabayan mulai kelihatan. Bukannya marah-marah atau debat kusir, Kabayan justru melihat ada celah, semacam legal loophole yang brilian banget. Dia mutusin buat mainin gamenya si Juragan, tapi pakai aturannya si Juragan sendiri. Pertanyaan simpel ini langsung mengubah total arah permainan. Si Juragan yang tadinya ngerasa di atas angin langsung ketawa. Dia pikir Kabayan udah gila, jual sesuatu yang nggak kelihatan dan nggak ada gunanya kayak bayangan, ya jelas dia maulah. Uang gratis, pikirnya. Dan inilah harganya, 50 keping perak untuk sebuah bayangan. Si Juragan ngerasa menang banyak, tanpa sadar kalau dia baru aja masuk ke perangkap paling cerdik yang pernah ada. Ini nih bagian paling jeniusnya. Kabayan itu nggak beli benda fisik, dia beli sebuah konsep. Sebuah aset tak berwujud yang punya satu sifat unik. Aset ini bergerak ngikutin hukum alam, yaitu pergerakan matahari. Inilah inti dari semua strateginya. Dan biar resmi, mereka bikin surat perjanjian di depan saksi-saksi. Ini poin yang paling krusial. Transaksi ini sah secara hukum. Artinya, Kabayan sekarang adalah pemilik sah dari bayangan pohon beringin itu. Game on! Nah, setelah transaksi selesai, Juragan Kikir masuk ke rumahnya sambil senyum-senyum. Tapi, dia lupa satu hal yang paling dasar. Alam semesta itu nggak peduli sama keserakahan manusia. Matahari terus bergerak, dan disinilah komedi situasi yang sesungguhnya dimulai. Oke, ayo kita ikutin pergerakan asetnya si Kabayan ini. Awalnya bayangan itu ada pas di bawah pohon, tapi begitu matahari geser ke barat, bayangannya mulai manjang, ngelewatin pagar, dan jatuh tepat di teras rumah si Juragan. Ya, tentu aja, sebagai pemilik yang baik, Kabayan ikut pindah dong, duduk santai di terasnya. Waktu si Juragan keluar rumah dan marah-marah, Kabayan dengan tenang nunjukin faktanya. Aset saya ada di sini, Juragan, jadi saya juga berhak ada di sini. Si Juragan langsung bengong. Logika yang dia pakai buat meres Kabayan sekarang malah nyerang balik dia. Skakmat. Kalau kamu pikir ceritanya berhenti di teras, wah, salah besar. Itu baru pemanasan. Puncak dari komedi ini justru terjadi pas matahari mau tenggelam. Bayangan pohonnya makin panjang lagi, masuk lewat jendela, dan jatuhnya pas di atas meja makan si Juragan yang lagi asik makan gulai kambing. Terus apa yang Kabayan lakuin? Ya jelas dia masuk ke dalam rumah dengan sepatu yang masih berlumpur, terus naik ke atas meja makan. Hahaha, saya bisa bayangin muka si Juragan pas dengar kalimat ini. Ini udah checkmate total. Kabayan dengan santainya bilang kalau dia cuma lagi jagain asetnya. Kalau si Juragan keberatan ya rumahnya aja yang dipindahin. Jangan ngalangin aset milik Kabayan. Jenius banget. Dan pukulan terakhirnya, Kabayan dengan santai bilang, "Oh iya Juragan, kayaknya besok pagi bayangan ini jatuhnya pas di kamar tidur Anda deh. Saya siap-siap numpang istirahat di sana ya." Nah, ancaman inilah yang akhirnya bikin si Juragan nyerah total. Akhirnya, Juragan Kikir yang malang itu nggak tahan lagi. Rumahnya diinvasi, makan malamnya diganggu, dan sekarang kamar tidurnya terancam. Dia pun nyerah dan mutusin buat beli lagi aset yang tadinya dia anggap nggak berguna itu. Inilah pelajaran paling mahal dalam hidupnya. Tentu saja, Kabayan nggak bakal jual dengan harga yang sama. Dia naikin harganya jadi 100 keping perak. Alasannya, simple. Inflasi Juragan.
Dia berhasil untung 100% dari transaksi ini. Jadi, apa pelajaran dari masterclass ini? Pertama, pahami aturan main lebih baik dari lawanmu. Kedua, pakai logika mereka buat nyerang balik. Ketiga, berpikir kreatif, cari solusi yang gak kepikiran sama orang lain. Dan yang keempat, tetap tenang pas mereka mulai panik. Ini bukti kalau kekuatan sejati itu bukan di jabatan, tapi di kecerdasan. Dan pada akhirnya, cerita ini ninggalin kita sama satu pertanyaan kan? Si Juragan Kikir merasa punya segalanya, tapi nyatanya dia bahkan gak bisa ngontrol bayangan di tanahnya sendiri. Ini jadi pengingat kalau kepemilikan di dunia ini seringkali cuma ilusi ya, sifatnya sementara, persis kayak bayangan. Terima kasih sudah menyimak Gar bercerita. Semoga trik Kabayan ini bisa menginspirasi, tapi jangan dipraktekin langsung ke bos kamu ya, nanti dipecat. Ambil aja pelajarannya, jangan cari masalahnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.